Selanjutnya kita latihan eselon baris dan eselon baris reduksi supaya kita lebih paham untuk bisa membedakan mana yang termasuk eselon baris dan termasuk dengan eselon baris reduksi. Oleh karenanya, di contoh soal pertama, apakah termasuk dalam eselon baris atau eselon baris reduksi atau tidak kedua-duanya? Kita bisa lihat dan kita juga mengetahui syarat dan definisi dari eselon baris sendiri seperti apa, di mana eselon baris itu terletak entry tak nol pertama dari kiri adalah 1, disebut dengan 1 utama. Nah, ini adalah 1 utama. 1 utama, kemudian di bawah, kemudian untuk baris yang lebih bawah atau baris kedua, letak 1 utamanya berada di lebih kanan dari 1 utama pada baris sebelumnya, yaitu di sini. Kemudian selain itu juga kita lihat pada eselon baris ini, setelah memiliki 1 utama, di bawahnya selalu bernilai 0. Dan ini di bawahnya bernilai 0, dan ini benar. Ini juga bernilai 0, berarti ini benar. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa contoh soal nomor 1 ini merupakan eselon baris. Kemudian contoh soal nomor 2. Apakah ini termasuk ke dalam eselon baris atau eselon baris reduksi atau tidak kedua-duanya? Jadi kita lihat di sini kita tahu bahwa eselon baris itu dia memiliki entry tak nol pertama dari kiri adalah 1 atau disebut dengan 1 utama, dan ini adalah 1 utamanya. Ini adalah 1 utamanya. Kemudian di bawah 1 utama bernilai 0, dan ini bernilai 0, itu benar. Ya, ini bernilai 0, itu benar. Kemudian untuk baris yang lebih bawah atau baris kedua, itu letak 1 utamanya berada di lebih kanan dari lebih kanan dari 1 utama pada baris sebelumnya, dan ini ada di sebelah sini. Kemudian di bawahnya juga bernilai 0. Nilai 0. Kemudian untuk baris yang lebih bawah, yaitu baris ketiga, letak 1 utama harus berada lebih kanan dari 1 utama pada baris kedua, yaitu di sebelah sini. Jadi, ini termasuk ke dalam eselon baris. Oke. Selanjutnya, di contoh soal nomor 3, apakah ini termasuk ke dalam eselon baris atau eselon baris reduksi atau tidak kedua-duanya? Mari kita lihat. Ternyata ini termasuk dalam eselon baris. Kenapa? Karena 1 utama di sebelah kiri, terdapat 1 utama di sebelah kiri. Kemudian di bawahnya bernilai 0. Di bawah 1 utama bernilai 0. Dan ini bernilai 0. Lanjut, di baris kedua, terdapat 1 utama yang letaknya berada di sebelah kanannya. Berada lebih kanan daripada 1 utama di sebelah 1 utama di baris sebelumnya, yaitu di sebelah sini. Dan di bawahnya juga bernilai 0. Ya, bernilai 0. Sehingga ini termasuk dalam eselon baris. Ini yang termasuk dalam eselon baris. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Apakah ini termasuk eselon baris atau eselon baris reduksi atau tidak kedua-duanya? Jika kita lihat di sini, dia bernilai terdapat 1 utama. 1 utama berada di sebelah kiri, dan di bawah 1 utama bernilai 0. Nah, bernilai 0. Dan 1 utama pada baris paling bawah berada di lebih bawah dari 1 utama di baris kedua, itu letaknya di belah lebih kanan daripada 1 utama pada baris sebelumnya, yaitu di baris pertama. Dan di bawahnya juga bernilai 0. Dan di bawahnya juga bernilai 0.
Namun, kita lihat di baris yang ketiga. Di baris yang ketiga ini, semua koefisien bernilai 0. Namun, konstantanya itu bernilai, ada nilainya 6. Nah, ini yang disebut dengan persamaan kelebihan sistem kelebihan persamaan. Jadi ini tidak termasuk dalam eselon baris maupun eselon baris tereduksi. Tidak kedua-duanya. Tidak keduanya. Tidak keduanya. Oke. Nah, kita lihat dalam eselon baris atau eselon baris tereduksi atau sama seperti sebelumnya, tidak kedua-duanya. Kita lihat. Jika kita lihat dari soal ini termasuk ke dalam eselon baris reduksi ya. Kenapa? Karena satu utama berada di sebelah kiri dan di bawahnya bernilai 0, dan di bawah satu utama dia bernilai 0, ya, bernilai 0. Namun, kita lihat di baris kedua terdapat satu utama. Satu utama ini terletak di sebelah kanan, lebih kanan daripada satu utama pada baris sebelumnya. Namun kita lihat juga di baris kedua ini, di kolom kedua ini nilai atasnya bernilai 0. Sedangkan untuk eselon baris, setiap satu utama di bawah 0. Setiap satu utama di bawah satu utama bernilai 0. Sedangkan pada contoh soal nomor 5 ini, di atasnya bernilai 0 dan di bawahnya juga bernilai 0. Di bawah dan di atas satu utama bernilai 0. Maka disebut dengan eselon baris tereduksi. Ini eselon baris tereduksi ya. Ini eselon baris EB. Ini eselon baris. Ini eselon baris. Ya. Ini eselon baris tereduksi EBT. Kita lihat apa ini termasuk ke dalam eselon baris. Kita lihat lanjut ke contoh soal nomor 6. Apakah dia termasuk ke dalam eselon baris atau eselon baris tereduksi atau tidak kedua-duanya? Nah, pada kasus contoh soal nomor 6 ini, dia tidak termasuk ke dalam eselon baris maupun eselon baris tereduksi. Kenapa? Karena ini benar karena satu utama berada di sebelah kiri dan di bawah satu utama bernilai 0. Itu benar. Itu bisa mencakup ke seluruhnya. Namun kita harus lihat kembali. Di baris kedua ini, di baris kedua ini bernilai 0 semua. Sedangkan baik dalam syarat di eselon baris maupun eselon baris tereduksi, jika ada suatu baris yang terdiri dari seluruhnya dari 0, maka baris tersebut diletakkan pada baris yang paling bawah. Dan ini harusnya diletakkan di baris paling bawah, bukan terletak di baris kedua. Oleh karenanya dia bukan termasuk dalam eselon baris maupun eselon baris tereduksi. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal nomor 7, apakah termasuk ke dalam eselon baris atau eselon baris tereduksi atau tidak kedua-duanya? Kita lihat, ini termasuk ke dalam eselon baris. Kenapa? Karena satu utama terletak di sebelah kiri dan di bawah satu utama bernilai 0. Nah, ini bernilai 0. Dan ini bernilai 0. Itu masuk ya ke dalam eselon baris. Kemudian di bawah dan kemudian di persamaan kedua ini memiliki satu utama pula. Satu utamanya ini berada di sebelah kanan, di sebelah lebih kanan dari satu utama pada baris sebelumnya. Dan ini termasuk ke dalam eselon baris. Ini masuk ke dalam eselon baris, ya.
Nah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Apakah ini termasuk ke dalam eselon baris atau eselon baris tereduksi atau tidak keduanya? Jika kita lihat kasus nomor 8 ini sama dengan kasus nomor 7. Kenapa? Karena di baris kedua ini terdapat baris yang bernilai 0 semua. Yang suatu baris yang terdiri dari seluruhnya 0. Seharusnya yang bernilai 0 ini diletakkan di baris ketiga, bukan di baris kedua. Oleh karenanya, dia tidak termasuk eselon baris maupun eselon baris tereduksi. Kita lanjut selanjutnya, sistem kelebihan dan kekurangan persamaan. Sistem linier, jika kelebihan persamaan, jika terdapat lebih banyak persamaan peubah atau variabel, tetapi tidak selalu tak konsisten, artinya tidak selamanya pasti tidak memiliki penyelesaian atau solusi, bisa saja dia memiliki penyelesaiannya. Kemudian suatu sistem dengan M persamaan linear dan M peubah dikatakan sistem kekurangan persamaan yang lebih sedikit daripada peubah M dikali N, M kurang dari N, namun biasanya konsisten dengan tak hingga penyelesaiannya. Maksudnya, dia itu memiliki solusi, namun biasanya solusinya itu tak hingga berapa banyak penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut ke eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Apa sih yang dimaksud dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan? Eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ini memiliki hubungannya dengan bentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Eliminasi Gauss adalah proses menggunakan operasi ODE atau operasi baris elementer mengubah suatu sistem linier menjadi sistem matriks diperbesar dalam bentuk eselon baris. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan adalah proses menggunakan operasi baris elementer untuk mengubah suatu sistem linier menjadi sistem matriks diperbesar dalam bentuk eselon baris tereduksi. Langkah umum mengerjakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu sama. Yang pertama, mengubah SPL atau sistem bersamaan linier menjadi bentuk matriks diperbesar. Kemudian, menggunakan operasi baris elementer dengan tujuan membentuk eselon baris pada eliminasi Gauss dan membentuk eselon baris tereduksi pada eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian selanjutnya contoh soal eliminasi Gauss dan dilakukan eliminasi Gauss dengan ODE untuk memperoleh bentuk eselon baris dari matriks diperbesar berikut. Nah, untuk soal eliminasi Gauss itu langkah-langkahnya dimulai dari nomor 1 sampai dengan langkah nomor 6. Sedangkan untuk cara menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dilanjutkan dari nomor 7 hingga nomor 9. Oke, lanjut saja. Di sini matriks diperbesarnya itu di baris pertama terdiri dari 0, 0, min 2, 0, 7, 12. Di baris keduanya 2, 4, min 10, 6, 12, 28. Di baris ketiganya ada 2, 4, min 5, 6, min 5, min 1. Langkah pertama, tukar B1 baris pertama dan baris kedua untuk menempatkan entry tak 0 pada kolom terkolom bagian atas. Jadi, baris pertama ini ditukarkan jadi di atas, yang ininya ditukar gitu ya. Jadi intinya B1 ke B2, B2 ke B1. Kemudian kalikan B1 dengan setengah untuk mendapatkan 1 utama. Jadi di sini setengah B1 sehingga didapatkanlah hasilnya 1, 2, min 5, 3, 6, 14. Kemudian
Tambahkan min 2B1 ke B3 untuk menghasilkan semua entry 0 di bawah 1 utama. Tahap ini dapat dianggap selesai untuk B1 atau baris pertama. Selanjutnya, lakukan eliminasi pada B2. Nah, di sini tambahkan min 2B1 ke B3, artinya min 2B1 ditambah dengan B3. Min 2 dikalikan dengan baris pertamanya itu adalah 1, 2, min 5, 3, 6, 14 ini. Kemudian ditambahkan dengan B3 yang 2, 4, min 5, 6, min 5, min 1. Sehingga hasilnya itu adalah 0, 0, 5, 0, min 17, min 29. Kemudian langkah keempat yaitu kalikan B2 dengan min setengah untuk mendapatkan 1 utama. Dikalikan B2 dengan min setengah artinya begini, min 1 per 2 B2. Nah, pada baris kedua sebelumnya itu bernilai 0, 0, min 2, 0, 7, 12. Setelah dibagi dengan min 1 setengah, min 1 per 2, maka hasilnya akan mendapatkan 0, 0, 1, 0, min 7 per 2, min 6. Kemudian tambahkan min 5B2 ke B3 untuk menghasilkan entry 0 di bawah 1 utama. Maksudnya min 5B2 ditambah dengan B3 ya. Nah, di sini min 5 dikali dengan baris keduanya itu adalah 0, 0, 1, 0, min 7 per 2. Min 6 ditambah dengan baris ketiganya yaitu 0, 0, 5, 0, min 17, min 29, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, setengah 1. Kemudian, kalikan B3 dengan 2 untuk membentuk 1 utama. Kita kalikan B3-nya ini dengan 2. Ya, 2 B3. Nah, maka didapatlah pada persamaan baris matriks baris ketiganya itu adalah 0, 0, 0, 1, 2. Nah, sampai sini kita telah memperoleh matriks bentuk eselon baris dengan menggunakan eliminasi Gauss. Untuk menghasilkan matriks eselon baris tereduksi, perlu dilanjutkan pada langkah selanjutnya dengan menggunakan cara eliminasi Gauss-Jordan. Langkah ketujuh untuk melanjutkan atau menghasilkan matriks eselon baris tereduksi. Langkah ketujuhnya yaitu tambahkan 7 per 2 B3 ke B2 untuk menghasilkan entry 0 di atas 1 utama B3. Nah, di sini 7 per 2 B3-nya ini 7 per 2 B3 ditambahkan dengan B2. Untuk menghasilkan entry 0 di atas 1 utama B3, sehingga didapatkanlah hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, itu adalah hasil dari 7 per 2 B3 ke B2 itu. Kemudian langkah selanjutnya, langkah 8, yaitu kalikan min 6B3 ke B1 untuk membentuk semua entry 0 di atas 1 utama B3. Nah, min 3B3 min 6B3 kalikan dengan B1. Intinya dikalikan min 6B3 ke B1 untuk memperoleh semua entry di atas 1 utama B3. Kemudian langkah ke-9-nya tambahkan 5B2 ke B1 untuk menghasilkan entry 0 di atas 1 utama B2. Sehingga didapatkanlah hasilnya 1, 2, 0, 3, 0, 7. Sampai pada tahap ini kita telah peroleh
kuartik eselon baris reduksi.